Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarel Nawal Putra Sadat dari kelas 11 MIPA 2 absen 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu pengertian penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai sifat surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan tetapi memilih tinggal di daerah lain. Contohnya, seorang penduduk pasti memiliki tanda pengenal yang dinamakan KTP atau kartu tanda penduduk yang harus dibuat ketika seseorang menginjak umur 17 tahun. Yang kedua itu pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan suatu individu atau seseorang yang sedang mencari atau sudah melakukan sebuah pekerjaan. Macam-macam tenaga kerja. Yang pertama itu berdasarkan penduduknya, kedua berdasarkan segi keahlian atau kualitas dan pendidikannya, yang ketiga berdasarkan dari batas kerja. Pertanyaan selanjutnya, pengertian angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk baik perempuan ataupun laki-laki yang telah memasuki usia kerja atau usia produktif, baik itu yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja tetapi aktif dalam proses mencari pekerjaan. Contoh angkatan kerja: pekerja yang bekerja secara penuh apapun profesinya, misalnya guru, dokter, tukang ojek, satpam, dan lain-lain. Contoh kedua itu pengangguran, baik itu karena terpaksa ataupun sukarela. Pertanyaan selanjutnya itu jenis tenaga kerja. Secara umum tenaga kerja digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Adapun tenaga kerja jasmani kemudian terbagi dalam 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih itu merupakan tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada tenaga kerja tak terdidik, merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus. Nah, pertanyaan selanjutnya, pengertian pengangguran dan jenis-jenisnya. Pengangguran ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sini ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebabnya.
Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Contohnya petani yang menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengolah sawah dan akan mengolah kembali sawah pada musim hujan. Yang kedua itu pengangguran siklis. Pengangguran siklis yaitu pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Contohnya turunnya pemerintahan barang elektronik berupa televisi menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Yang ketiga itu ada pengangguran deasioner. Pengangguran terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. Yang keempat itu ada pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Contohnya berhenti bekerja karena mendapatkan warisan. Yang kelima itu ada pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang keenam itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Contohnya pengolahan tenaga sawah dengan menggunakan traktor akan menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Ketujuh itu ada pengangguran friksional sementara, yaitu jenis pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu, misalnya sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Contohnya seorang pekerja yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah pekerjaan pada pabrik plastik dengan harapan agar bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang kedua berdasarkan lama waktu bekerja pengangguran. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja. Yaitu pertama itu ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Yang kedua itu setengah menganggur atau underemployment. Ketiga itu ada pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.